warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wantia Ayu dengan NIM 2370 23 10 dengan kedua rekan saya yaitu Fajar Ardiansah dan Rafli Asyarif. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai waterfall dalam pengembangan perangkat lunak. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Fajar. Apa itu SDLC? Software Development Life Cycle adalah proses sistematis yang digunakan untuk membangun perangkat lunak berkualitas tinggi secara efisien dan terstruktur. SDLC terdiri dari serangkaian tahapan, mulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Tujuannya adalah memastikan perangkat lunak dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna dengan kualitas yang baik dan biaya yang efisien. SDLC ini terdiri dari beberapa model: waterfall, agile, spiral, RAD, incremental. Apa itu waterfall? Model waterfall adalah metode pengembangan perangkat lunak yang paling tradisional dan terstruktur. Disebut waterfall karena prosesnya mengalir ke bawah seperti air terjun dari suatu tahap ke tahap berikutnya tanpa bisa kembali ke tahap sebelumnya. Waterfall berlandaskan pada konsep bahwa segala kebutuhan harus sudah jelas dan lengkap di awal proyek. Semua proses pengembangan harus terencana dan terdokumentasi dengan baik. Perubahan besar di tengah jalan tidak diharapkan. Model ini cocok untuk proyek-proyek yang kebutuhan stabil dan tidak akan banyak berubah. Tim pengembang dan pengguna tidak terlalu sering berinteraksi. Waktu pengerjaan relatif singkat dan terukur. Dokumentasi lengkap sangat penting, misalnya proyek pemerintahan atau industri besar. Penjelasan tiap tahap. Rekrutmen analisis. Pada tahap ini, semua kebutuhan sistem dikumpulkan dan didokumentasikan. Tujuannya adalah untuk memahami apa yang diinginkan pengguna dan menyusun spesifikasi fungsional secara lengkap dan jelas. Output dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, software, recruitment specification atau SRS. Yang kedua, sistem desain. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, dilakukan perancangan arsitektur sistem, desain database, antarmuka, dan struktur data. Rancangan ini menjadi dasar untuk tahap implementasi. Output dokumen desain sistem atau sistem desain dokumen atau SDD. Yang ketiga, implementation. Pengembangan mulai menulis kode program sesuai dengan desain yang telah dibuat. Tahap ini menghasilkan perangkat lunak yang bisa dijalankan. Output kode program yang telah dikompilasi dan siap diuji. Yang keempat ada testing. Setelah implementasi selesai, perangkat lunak diuji untuk memastikan semua fungsi berjalan sesuai kebutuhan dan bebas dari bug. Tahapan ini mencakup pengujian unit integrasi, sistem, dan penerimaan. Output laporan hasil pengujian dan perbaikan bug. Yang kelima, deployment. Setelah perangkat lunak dinyatakan siap, sistem dipasang atau dideploy ke lingkungan produksi agar dapat digunakan oleh pengguna akhir. Output perangkat lunak berjalan pada lingkungan operasional. Yang keenam, maintenance. Setelah sistem digunakan, kemungkinan akan muncul kebutuhan baru, bug, atau peningkatan performa. Tahapan ini menangani pemeliharaan sistem secara berkelanjutan. Output versi perangkat lunak yang diperbarui atau ditingkatkan. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya Rafli. Berikut merupakan kelebihan dari waterfall. Yang pertama ada proses terstruktur dan mudah diikuti. Model waterfall memiliki alur kerja yang jelas dan terstruktur.
dimulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan. Yang kedua ada cocok dengan proyek kecil dengan kebutuhan tetap. Kebutuhan sistem sudah jelas, stabil, dan tidak akan banyak berubah selama proses pengembangan. Lalu yang terakhir ada dokumentasi lengkap di setiap tahap. Setiap tahap dalam model waterfall menghasilkan dokumen yang rinci, mulai dari spesifikasi kebutuhan, desain sistem, hingga laporan pengujian. Lalu selanjutnya ada kekurangan dari waterfall. Yang pertama ada tidak fleksibel jika ada perubahan. Waterfall sulit beradaptasi jika terjadi perubahan kebutuhan setelah tahap awal. Setiap tahap harus diselesaikan sepenuhnya sebelum lanjut. Jadi revisi di tengah jalan bisa rumit dan mahal. Yang kedua, kurang cocok untuk proyek besar dan kompleks. Pada proyek yang besar dan terus berkembang, model ini terlalu kaku. Perubahan atau penyesuaian seringkali sulit dilakukan tanpa mengulang tahap sebelumnya. Lalu yang terakhir ada klien tidak melihat hasil sebelum akhir. Klien hanya bisa melihat produk jadi setelah semua tahap selesai, sehingga sulit memberikan masukan atau koreksi sejak awal. Ini bisa menyebabkan hasil akhir tidak sesuai harapan. Lalu ada studi kasus penggunaan waterfall. Sistem keuangan, contohnya aplikasi akuntansi. Proyek pengembangan sistem keuangan seperti aplikasi akuntansi memerlukan spesifikasi yang jelas dan terdokumentasi sejak awal. Karena tingkat perubahan kebutuhan relatif rendah, metode waterfall cocok digunakan untuk memastikan setiap tahap dilakukan secara beruntun dan terdokumentasi dengan baik. Lalu proyek pemerintah dengan kebutuhan tetap. Ada juga proyek-proyek pemerintah umumnya memiliki dokumen requirement yang telah disetujui dan jarang mengalami perubahan besar. Metode waterfall cocok digunakan karena memberikan struktur dan kontrol penuh terhadap setiap metode waterfall cocok digunakan karena memberikan struktur dan kontrol penuh terhadap setiap fase pengembangan sesuai dengan standar birokrasi dan dokumentasi formal yang ketat. Proyek internal di perusahaan besar. Lalu ada juga dalam perusahaan besar, proyek internal seringkali memiliki timeline dan requirement yang jelas serta tidak berubah-ubah. Waterfall memberikan kerangka kerja yang cocok untuk tim-tim besar dengan struktur organisasi yang kompleks karena memudahkan pelacakan progres dan manajemen risiko. Selanjutnya, ini merupakan contoh lain dari penerapan metode waterfall. Di sini kami mengutip dari jurnal penerapan metode waterfall pada sistem informasi manajemen buku perusahaan berbasis web dengan penulis Yuni Eka Achyani sama dengan Sheila Saumi. Nah, tujuan dari jurnal tersebut yaitu untuk membangun sistem informasi berbasis web untuk mempermudah pengelolaan buku di perpustakaan, seperti meningkatkan efektivitas dalam transaksi peminjaman dan pengembalian buku, mempermudah pengecekan dan pencarian data, ataupun mempermudah bagi petugas untuk melacak nama-nama yang meminjam buku. Nah, untuk tahapan rencananya seperti telah dijelaskan di awal, ada requirement analysis atau analisis kebutuhan, di mana pada tahap ini dianalisis kebutuhan apa saja yang digunakan untuk menyusun suatu web tersebut. Kemudian ada desain, lalu selanjutnya ada pengkodean, selanjutnya ada pengujian, setelah itu ada pemeliharaan. Lalu yang ketiga itu ada analisa sistem, di mana dalam tahap ini tuh dilakukan seperti login admin dan akses ke menu utama. Lalu ada penyusunan activity diagram seperti proses penggunaan data penerbit dan peminjaman buku. Lalu ada juga penyusunan ERD, Entity Relationship Diagram, untuk memetakan relasi antar entitas. Lalu selanjutnya ada
penyusunan logical record structure dan sequence diagram untuk menunjukkan alur dari interaksi antar objek dalam sistem tersebut. Selanjutnya ada desain program, di mana dalam desain program di sini menggunakan MySQL, terus bahasa pemrograman yang menggunakan PHP, lalu diagram UML-nya seperti use case, activity, ERD, dan LRS, dan sequence diagram. Nah, dari tools-tools itu digunakan untuk mendukung desain sistem secara lengkap dan visual yang terbaik. Nah, ini contoh tampilan antarmukanya, di mana di halaman menu login admin ini ada kata sandi dan juga ID pengguna. Lalu selanjutnya setelah kita memasukkan kata sandi dan ID pengguna, tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Welcome to website. Ini tampilan menu utama. Selanjutnya ada form penambahan pinjam buku yang tampilannya seperti ini. Selanjutnya ada daftar peminjam buku juga. Setelah di-run atau di-reload akan muncul data transaksi peminjaman buku. Ada ID peminjaman, tanggal peminjaman, nama anggota, jenis kelamin, status, dan aksinya. Jadi ini merupakan tampilan dari antarmukanya yang didesain menggunakan tools MySQL, PHP, dengan diagram UML seperti use case, activity, ERD, LRS, dan sequence diagram. Selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya, Rafli. Mik. Kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan kali ini adalah waterfall model masih relevan digunakan, terutama untuk proyek yang memiliki kebutuhan tetap, ruang lingkup jelas, dan dokumentasi ketat, misalnya proyek pemerintah atau sistem keuangan. Lalu ada kelebihan dari waterfall, yaitu alur kerja yang jelas dan terstruktur, memudahkan manajemen proyek besar dengan banyak dokumentasi. Setiap tahap memiliki output yang terdokumentasi sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Lalu selanjutnya ada kekurangan waterfall, yaitu kurang fleksibel, sulit menangani perubahan requirement di tengah jalan, tidak iteratif, artinya revisi hanya bisa dilakukan di tahap akhir, mahal dan memakan waktu. Dan kesimpulannya adalah waterfall cocok untuk proyek dengan kebutuhan stabil, tapi kurang ideal untuk proyek yang dinamis atau memerlukan banyak direvisi. Baik, sekian presentasi penerapan metode waterfall dalam perancangan perangkat lunak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.